Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Info CPNS dan Beasiswa. Seperti biasa, kita akan membahas soal TKP full penalaran kembali teman-teman. Saat ini kita sudah sampai part 15 teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, seperti biasa sebelum kita bahas soal, ada sedikit quotes teman-teman. Quotes of the day. Kali ini kata-katanya seperti ini teman-teman. Jika Allah menakdirkan kita untuk bersama, maka Allah akan mempersatukan kita bagaimanapun caranya. Termasuk dalam hal menggapai impian kita, teman-teman. Impian yang gimana sih? Impian kita, cita-cita kita untuk mencapai yang kita inginkan. Contohnya itu kita mau daftar CPNS, teman-teman. Kalau kita memang takdirnya di situ, insya Allah akan membersamakan kita dengan CPNS yang kita cita-citakan teman-teman. Ini kata-kata dari founder kita, founder Info CPNS dan Beasiswa. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa sebelum kita mengerjakan soal TKP, kita perlu tahu rumus cepatnya terlebih dahulu teman-teman. Rumus cepatnya yaitu cinta dan sayang. Apa sih cinta dan sayang itu? Cinta adalah cari intinya teman-teman. Cari intinya ini ada di kalimat terakhir soal. Kemudian sayang itu pilih satu yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat teman-teman. Oke, next ke soal yang pertama. Saya adalah kepala divisi di sebuah lembaga. Ketika melihat diskusi proyek tidak lagi berjalan efektif karena terus terjadi perdebatan tanpa solusi, tindakan saya adalah A. Mengingatkan semua anggota diskusi untuk kembali berfokus pada tujuan utama pertemuan. B. Meminta peserta yang mengganggu jalannya diskusi dan tidak memberikan masukan konstruktif untuk meninggalkan ruangan. Yang C. Memberikan waktu istirahat sekitar 15 menit sebelum melanjutkan diskusi. D. Meninggalkan ruang diskusi karena kecewa dengan suasana yang tidak produktif dan tidak menghasilkan kesepakatan. Atau E. Menghentikan diskusi dan menjadwalkan pertemuan lanjutan keesokan harinya. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman bisa dikerjakan dulu ya. Nggak perlu diketik di kolom komentar, cuma di bayangan teman-teman aja. Nah, kalau udah dapet jawabannya, oke lanjut kita bahas. Nah, rumus cinta jangan lupa teman-teman. Rumus cinta, cari intinya ada di kalimat terakhir. Tindakan saya adalah yang terkait narasi soal yang tadi sudah kita baca teman-teman. Rumus cintanya adalah ada di kalimat terakhir soal. Nah, tinggal pilih opsi, pilih satu yang tepat atau bisa disingkat sayang. A. Mengingatkan semua anggota diskusi untuk kembali berfokus pada tujuan utama pertemuan. Ini kita simpan dulu teman-teman, bagus. Yang B. Meminta peserta yang mengganggu jalannya diskusi dan tidak memberikan masukan konstruktif untuk meninggalkan ruangan. Ini jelas tidak bagus teman-teman. Yang C. Memberikan waktu istirahat sekitar 15 menit sebelum melanjutkan diskusi. Ini juga bagus. A dan C kita simpan dulu teman-teman. Yang dia meninggalkan ruang diskusi karena kecewa dengan suasana yang tidak produktif dan tidak menghasilkan kesepakatan. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman-teman. Yang E. Menghentikan diskusi dan menjadwalkan pertemuan lanjutkan keesokan harinya. Ini tidak lebih bagus dari A dan C teman-teman. Oke, next kita ke pembahasan lengkapnya. Nah, yang dinilai dari soal ini tuh sikap profesional kita teman-teman. Kita sebagai seorang kepala divisi, kemampuan untuk menilai dinamika diskusi dan mengambil keputusan yang bijak sangat penting teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nah, A itu mengingatkan semua anggota diskusi untuk kembali berfokus pada tujuan utama pertemuan. Nah, untuk nilai tiap opsinya ada opsi A skornya 5 teman-teman, opsi B skornya 4, opsi C skornya 3, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 2 teman-teman. Nah, kita next ke soal berikutnya. Saya adalah seseorang yang sering begadang di malam hari dan sulit untuk bangun pagi. Nah, siapa teman-teman yang suka begadang nih? Suatu hari saya mendapatkan tawaran dari sebuah lembaga yang memiliki kebijakan kerja yang dimulai pada pukul 7.30 setiap hari. Setelah wawancara, pihak HR bertanya apakah saya mampu mengikuti aturan tersebut atau tidak. Saya kemudian berpikir, ini adalah kesempatan yang besar. Namun, kebiasaan saya bangun siang bisa menjadi tantangan, teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? A. Menerima aturan ini dan mulai membiasakan diri untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan hadir tepat waktu.
Yang B menolak tawaran tersebut karena saya merasa sangat kesulitan mengubah pola tidur saya. Yang C menerima pekerjaan dan segera membuat strategi baru seperti menetapkan rutinitas tidur yang lebih sehat untuk membantu saya bangun pagi. Yang D mengajukan negosiasi agar saya dapat masuk sedikit lebih siang dari jadwal yang ditentukan. Atau yang E meminta beberapa hari untuk memikirkan keputusan ini lebih dalam. Silahkan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman, tidak usah di kolom komentar, cukup di bayangan saja. Kalau mau diketik juga lebih bagus supaya ada bukti bahwa kita itu belajar serius teman-teman. Nah, rumus cinta dan sayang jangan lupa teman-teman. Rumus cintanya ada di apa yang harus saya lakukan. Tadi kita udah baca narasi soal. Kita sekarang cek opsinya teman-teman. A menerima aturan ini dan mulai membiasakan diri untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan hadir tepat waktu. Ini jawabannya yang bagus teman-teman. Kita simpan dulu. Yang B menolak tawaran tersebut karena saya merasa sangat kesulitan mengubah pola tidur saya. Nah ini tidak lebih bagus dari yang A teman-teman. Jadi kita coret saja. Yang C menerima pekerjaan dan segera membuat strategi baru seperti menetapkan rutinitas tidur yang lebih sehat untuk membantu saya bangun pagi. Nah ini sama bagusnya dengan yang A teman-teman. Cuma yang pasti ada yang lebih baik. Yang D mengajukan negosiasi agar saya dapat masuk sedikit lebih siang dari jadwal yang ditentukan. Ini juga kurang tepat teman-teman. Kita tidak biasa enaknya untuk mengajukan negosiasi. Yang E meminta beberapa hari untuk memikirkan keputusan ini lebih dalam. Yang mau kerja itu banyak teman-teman, bukan hanya kita. Jadi kita sebisa mungkin menerima aturan perusahaan teman-teman, kecuali memang perusahaan itu menawarkan negosiasi tersebut kepada kita. Jadi untuk opsi yang kita simpan A dan C teman-teman. Nah oke, pembahasan lengkapnya. Dalam situasi seperti ini yang dinilai adalah profesionalisme saya sebagai calon karyawan, sebagai individu yang ingin berkembang. Penting bagi saya untuk mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan dan aturan yang berlaku di tempat kerja. Karena itu jawaban yang paling tepat adalah A teman-teman. Nah, yaitu menerima aturan ini dan mulai membiasakan diri untuk tidur lebih awal agar bisa bangun pagi dan hadir tepat waktu. Oke teman-teman, jadi jawabannya yang A yang memiliki skor 5, yang B skornya 1 teman-teman. Opsi C yang tadi kita simpan skornya 4 teman-teman. Opsi D skornya 3 dan opsi E skornya 2 teman-teman. Nah next ke soal berikutnya. Setelah menyelesaikan studinya dengan sangat memuaskan, Andi, seorang lulusan baru yang memiliki prestasi akademik cemerlang, memiliki sepupu yang bekerja di sebuah rumah sakit. Dia sangat ingin melamar pekerjaan di rumah sakit tersebut, sehingga keputusan yang sebaiknya diambilnya adalah A. Menghubungi sepupunya untuk meminta bantuan agar bisa diterima di rumah sakit itu. Yang B. Mencari informasi tentang lowongan kerja yang tersedia dari sepupunya dan menanyakan prosedur seleksinya. Yang C. Mengajak sepupunya untuk merekomendasikannya kepada manajer di rumah sakit. Yang D. Meminta sepupunya untuk memasukkan tanpa mengikuti proses seleksi resmi. Atau yang E. Menanyakan pendapat sepupunya tentang tempat kerja lain yang lebih sesuai untuk karirnya. Nah, jangan lupa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman. Dan jangan lupa rumus cinta dan sayangnya. Yang pertama rumus cinta. Tadi kan kita sudah baca narasi soal. Rumus cinta itu intinya ada di kalimat terakhir teman-teman. Dia sangat ingin melamar pekerjaan di rumah sakit tersebut, sehingga keputusan yang sebaiknya diambil adalah, nah kita tinggal pakai rumus yang sayang untuk mencari opsi yang tepat dengan cara mengeliminasi jawaban yang dirasa kurang tepat. Yang A. Menghubungi sepupunya untuk meminta bantuan agar bisa diterima di rumah sakit itu. Ini kita bisa simpan dulu teman-teman. Yang B. Mencari informasi tentang lowongan kerja yang tersedia dari sepupunya dan menanyakan prosedur seleksinya. Ini sepertinya lebih bagus teman-teman dari yang A tadi teman-teman. Kita simpan dulu yang B. Yang C. Mengajak sepupunya untuk merekomendasikannya kepada manajer di rumah sakit. Ini kemungkinan orang dalam teman-teman. Jadi kurang tepat teman-teman. Yang D. Meminta sepupunya untuk memasukkan tanpa mengikuti proses seleksi resmi. Ini lebih kurang tepat teman-teman. Karena meminta itu cenderung memaksa teman-teman. Yang E. Menanyakan pendapat sepupunya tentang tempat kerja lain yang lebih sesuai untuk karirnya.
Ini juga bagus teman-teman. Nah, untuk pembahasan lengkapnya kita next. Nah, pembahasannya, aspek yang dinilai dalam situasi ini adalah profesionalisme. Seorang profesional seharusnya tidak memanfaatkan kedudukan atau relasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan dalam proses perekrutan. Mereka harus berupaya untuk mencari peluang dan informasi dengan cara yang tepat dan mandiri. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Mencari informasi tentang lowongan kerja yang tersedia dari sepupunya dan menanyakan prosedur seleksinya. Nah, untuk opsi B ini skornya 5, teman-teman, karena merupakan jawabannya. Untuk opsi A skornya 2, opsi C skornya 3, opsi D skornya 1, dan opsi E skornya 4, teman-teman. Oke, kita ke next, ke soal terakhir, teman-teman. Sebagai seorang supervisor yang berpengalaman, ketika saya memperhatikan staf lain tidak menerapkan standar profesional dalam pekerjaan mereka, langkah yang akan saya ambil adalah A. Memberikan teguran dan mengingatkan mereka tentang prosedur operasional standar yang berlaku. Yang B. Memantau mereka dari jarak jauh tanpa intervensi. Yang C. Mendekati mereka dan memberikan nasihat agar lebih fokus pada tugasnya, serta mengingatkan tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan. Yang D. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan untuk diambil tindakan lebih lanjut. Yang E. Menghardik mereka karena tindakan tersebut dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Nah, jangan lupa rumus cinta dan sayangnya, teman-teman. Langkah yang akan saya ambil adalah, nah, ini kata kuncinya, teman-teman. Cari intinya dari kalimat terakhir. Ini harusnya titik, teman-teman. Sebelum langkah itu titik. Nah, kita opsi pakai rumus sayang, teman-teman. A. Memberikan teguran dan mengingatkan mereka tentang prosedur operasional standar yang berlaku. Yang B. Memantau mereka dari jarak jauh tanpa intervensi. Yang C. Mendekati mereka dan memberikan nasihat agar lebih fokus pada tugasnya, serta mengingatkan tentang konsekuensi dan pelanggaran aturan. Yang D. Melaporkan masalah tersebut kepada atasan untuk diambil tindakan lebih lanjut. Yang E. Menghardik mereka karena tindakan tersebut dapat berdampak negatif bagi perusahaan. Nah, coba tebak, teman-teman, yang paling bagus yang mana? Yang A. Memberikan teguran dan mengingatkan. Ini bagus juga, teman-teman. Memantau mereka dari jarak jauh. Ini bagus, tapi lebih bagus yang A. Yang C. Mendekati mereka dan memberikan nasihat agar lebih fokus pada tugasnya, serta mengingatkan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Nah, C lebih bagus, teman-teman. Yang melaporkan dan menghardik itu kurang tepat, teman-teman. Nah, next ke pembahasan lengkapnya, teman-teman. Nah, aspek yang dinilai dalam situasi ini adalah profesionalisme. Sebagai rekan kerja, ketika melihat perilaku yang tidak profesional dari kolega, langkah yang paling tepat adalah memberikan nasihat. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C. Mendekati mereka dan memberikan nasihat agar lebih fokus pada tugasnya, serta mengingatkan tentang konsekuensi dari pelanggaran aturan. Untuk skor opsi C ini 5, teman-teman, karena merupakan jawabannya. Untuk opsi A ini 4 skornya, teman-teman. Opsi B 3, opsi D 2, dan opsi E 1, teman-teman. Nah, karena di awal kita sudah pakai kata-kata quotes of the day, dan sekarang untuk sebagai penutupan juga kita pakai quotes of the day kembali, teman-teman. Kata-katanya seperti ini. Saya ambil dari Martin Seligman. Kehidupan memberikan kemunduran dan tragedi yang sama pada orang yang optimis dan pesimis. Namun orang yang optimis dapat mengatasinya dengan lebih baik. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman kerjakan, apapun yang teman-teman ikuti, berpikirlah optimis, teman-teman. Berpikirlah optimis. Walaupun kita tahu bakalnya seperti apa, kita harus tetap optimis, teman-teman. Karena optimis dan pesimis itu pilihan. Tapi kita harus memilih yang optimis tentunya, teman. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.